Apa bedanya gepreknya Pak Mirza, geprekin aja dengan geprek-geprek yang lain? Ini pertanyaan yang saya hindari sebenarnya. Ada partner yang dulu ngajak saya bilang kalau ngajak saya, Pak, jangan ngomong 100 cabang. Kalau ngajak saya ngomongnya 1000 cabang. Kita ngelihat Ya. banyak buka cepat, Ya, buka 10, tutup 20. ya, ya. Gitu kan? Itu kata siapa itu? Aku sebulan 30 loh. Loh, enggak, Oh iya, oke. Ya. Apa pelajarannya Pak Mirza dari yang fase ini? Ya, jadi dalam itu ternyata kita kurang lebih 1 tahun lah bongkar pasang bisnis model ini. 1 tahun tuh kita minus setiap bulan. Apa yang dimaksud dengan bongkar pasang bisnis model? Tadi kan kita udah desain tuh, ya, desain Customernya siapa, produknya seperti apa, produknya gimana, kemudian tempatnya bagaimana. Tempatnya di mana. Nah, itu kan masih asumsi kita. Betul. Iya kan? Ternyata asumsi ini dibawa ke lapangan belum fit nih antara konsep kita dengan customer yang mereka butuhkan. Makanya waktu itu terjun lagi kita ke bawah, nyari tahu apa sih mereka ini, apa sih yang diinginkan kita ini. Udah, karena waktu itu asumsi kita karena targetnya C sama D, ya udah kita jual murah gitu aja lah. Karena kan orang bawah, maksudnya ya paling murah aja, ya murah aja cukup lah gitu kan. Ternyata nggak bisa juga. Nggak bisa juga kan, aduh sampai gimana ya, bingung juga kan. Kita ada uang cukup banyak juga kan waktu itu. Ya akhirnya turun. Sombong nih berarti. Hah? Sombong bayar duit gitu. Nggak banyak, maksudnya nggak banyak, maksudnya duitnya nggak banyak terus buka. Salah denger tuh. Nah ini kita turun lagi, kita datang ke yang kita riset itu, kita coba turun lagi, terus kita ke outlet kita yang 4 berhasil itu kita coba. Secara nggak langsung kita tanya-tanya lah customer gitu kan. Oh, di situ ketemu tuh satu. Jadi dalam fase 1 tahun ini ada 3 hal fundamental yang kita rubah itu. Oke, apa aja? Nah, yang pertama tuh ternyata produk yang tadi kita asumsi kelas C sama D itu jual murah aja, itu mereka nggak butuh tuh murah aja. Ternyata meleset ya? Meleset. Ternyata mereka butuh satu lagi tuh. Oh, butuh satu lagi? Satu lagi. Murah. Apa tuh? Mereka butuh puas. Butuh puas. Nah, jadi murah puas. Bukan sekedar murah. Puasnya gimana tuh? Puas tuh maksudnya dari sisi porsi. Oh, dari sisi porsi. Iya, puas dari sisi porsi. Jadi misalnya waktu itu yang kita rubah tuh nasi gitu kan. Nasi yang tadi awalnya 160 kita jadikan, waktu itu aku ngomong ke 160 apa? Gram. Oh, gram. Jadi 200 lah waktu itu. Cuman sekarang dirubah lagi tuh kayaknya. Nah, itu kita rubah. Terus sisi ayam juga kita rubah. Yang awalnya kita asumsinya pakai cutting 10 itu bisa, kita rubah atau jadi cutting 9. Cutting 9 itu artinya satu ekor dipotong 9. Tadinya 10 dijadiin 9. Betul. Nah, nasi udah gede, ayam udah gede gitu kan. Kita buat kebijakan. Nah, habis itu yang kedua, lokasi. Nah, lokasi waktu itu kan bisnis lama itu kan dine-in. Nah, bisnisnya dine-in, jadi kita asumsinya tuh ya pakai sudut pandangnya yang lama, yang M tadi. Nah, padahal kita udah nentuin tuh dari awal bahwa target market C sama D. Nah, akhirnya apa? Ya udah, coba kita rubah nih, cari lokasi yang bener-bener CD itu ada di situ gitu. Udah ketemu, begitu ketemu, kita buka yang bulan ke-13 tuh. Buka di atas, omsetnya di atas yang kita bayangkan tuh. Kaget, bener-bener kaget itu. Wah, ini kuncinya gitu. Tapi ada satu lagi fundamental yang tadi kan 2 ya perubahannya. Ada lagi satu fundamental yang kita lakukan. Jadi kita berlima ini sudah terbiasa kerja di bahasanya orang langit lah ya, nggak turun lagi gitu kan. Jadi antara kita berlima sama di 8 cabang kemarin itu nggak ada penengahnya. Akhirnya kita tambah 1 orang yang menjembatani, middle-nya itu menjembatani kita ke bawah, yang kontrol harian. Jadi secara standarisasi operasional dia sudah terjaga, pelayanannya, produknya standar produk kita rubah, lokasi kita rubah, bukalah cabang yang kita sudah desain ulang lagi dan ternyata berhasil. Di saat itu saya udah geprekin aja selesai.
buka lari. Maksudnya selesai gimana? Ya saya menganggap itu sudah ketemu formulanya. Ketemu formulanya itu, kebutuhannya C sama D udah ketemu, lokasinya udah ketemu. Berapa tahun bisa sampai aku ini nih ketemu? Berapa tahun? 1 tahun tuh. 1 tahun ya. Jadi 1 tahun tuh kita minus tuh tiap bulan. Oke. Menurutku gini, ini juga mungkin jadi pelajaran buat teman-teman semua ya. Ini cukup menarik ya. Artinya ketika pertama kali 1 tahun pertama, kalau aku bilang ya itu namanya mindset user testing mindset. User testing mindset. Okay. Artinya ngapain setahun itu? Setahun itu jangan mindset kita udah kita ekspektasikan bahwa ini kita masih nyari formula untuk ngetes produk market fit, bisnis model fit. Karena belum tentu apa yang kita planningkan di atas kertas itu akan selalu fit dengan apa yang ada di pasar lapangan. Betul. Karena customer itu jurinya. Pada saat kita interview customer bisa jadi kita salah interpretasi. Interpretasi salah menafsirkan kalimat masalahnya dia. Satu, itu bisa terjadi kesalahan. Atau kesalahan kedua adalah masalahnya benar kita identifikasi, tapi solusinya ternyata salah. Gitu. Ya. Masalahnya oke, tapi ternyata solusinya nggak fit. Oke. Dari sisi masalahnya oke, udah fit, dari solusinya fit, terakhir nih bisnis modelnya fit nggak? Masalahnya oke, solusinya oke, ternyata bisnis modelnya harusnya distribution channelnya dalam bentuk dalam bentuk take away, ternyata dibuat dine in. Kan. Itu kan yang pernah kan. Iya. Jadi kan kita harus ngecek. Iya. Kalau bagi saya 3 essential fit gitu. Setahun ini kita ngecek itu. Dan itu apa yang kita tuliskan dalam planning, ya saatnya user testingnya langsung di lapangan. 3 hal ini kita cek. Benarkah problemnya, benarkah solusinya, benarkah bisnis modelnya. Ya kalau aku boleh bilang rata-rata setahun sampai 2 tahun. Rata-rata. Ya, tapi cuma Masya Allah ya punya doa istri soleha mungkin gitu ya. Soleha yang Masya Allah lah ya. Seolah lah ya. Ketemu fitnya. Senyumnya tuh beda gitu ya. Ya tapi itu juga kunci sih ya. Kita 1 tahun tuh mungkin karena kita berlima sudah pernah di bisnis yang sama gitu kan. Tapi ini juga menarik ya. Tadi yang disampaikan kalau sempat terbawa mindset bisnis lama. Iya, betul. Ketika bisnis lama, berapa tahun di bisnis yang sebelumnya, Pak Mirza? Saya 3 tahun ya. 3 tahun ya. 3 tahun menangani di situ posisinya sebagai Direktur Business Development. Direktur Business Development. Apalagi di R&D kan sulit ketemu dengan customer, dengan development produk, development outlet dan lain-lain. Betul. Nah, pada saat itu kan ngelayanin segmen B. Iya. 3 tahun itu otomatis udah kalau bahasa Jawanya tuh ngelotok. Ngelotok tuh apa ya? Bahasa Indonesia. Tapi mudah nggak ngelotok? Paham ya? Paham ya? Ngelotok apa? Ngelotok tuh paham banget lah ya maksudnya. Paham banget lah. First hand. Bahasa kerennya first hand. Udah first hand banget nih. Kita udah paham banget nih sama segmen B. Terus tahu-tahu shifting ke kelas C. Bikin kelas C. Itu nggak otomatis rule pengalaman kita di segmen B kita bisa pakai di segmen C. Ya kan nggak semua pengalamannya sama. Iya betul. Fieldnya di lapangan tuh beda. Iya. Kalau sama mungkin bisa ternyata kan improvisasinya juga banyak. Betul. Makanya ngerubah mindset itu yang nggak gampang tuh perubahan demografi yang kita pegang. Iya. Itu perlu apa ya? Perlu dinolin dulu yang lama. Iya, gelas kosong lah. Gelas kosong. Kalau enggak itu bawa terus. Iya, akhirnya dampaknya juga ke kita juga jelek. Kalau kita ngikutin kita idealis harus dengan apa yang kita pikirkan ya bahasanya teman-teman Pak Dodi kan kita harus sudut pandang customer kan itu. Iya. Nah, kalau kita memaksakan kita ya nggak ketemu, nggak fit kan produknya gitu. Yang bawa duit kan customer. Nah itu dia. Gitu. Jangan panggil Pak lah, ketuaan. Oh gitu ya. Tapi kayaknya itu yang jadi tadi kan ada 3 ya. Apa tadi? Product fit, solution fit, business model fit. Nah itu
Nah, banyak kan teman-teman tuh belum menemukan ini. Belum fit 3 ini, atau udah buka cabang atau dijual tuh. Franchise itu. Udah nyari duit dulu tuh. Gitu sih tuh, banyak kan teman-teman saya tuh kalau gitu. Waktu takut kita, udah jangan dulu. Tapi waktu ketemu udah lari, saya bilang lari, geprekin aja lari, saya bilang. Karena udah merasa udah feel-nya udah dapet nih. Dan 3 essential fit. Dan benar waktu kita udah bilang ini udah selesai, lari, kita ada beberapa investor masuk, ya alhamdulillah buka lagi sesuai dengan ekspektasi. Buka lagi sesuai dengan ekspektasi, sampai waktu itu sampai 20 cabang lah. Dari 11 ke 20 berarti ada ketambahan 9 lah ya. Oke, karena udah tahu kuncinya tadi, udah klik gitu ya. Sudah klik. Udah kepegang formulanya. Gitu. Dan formula itu tidak ditemukan di ruang meeting kan? Oh iya, di lapangan. Di lapangan turun kita. Ya. Turun yang ya banyak lah yang kita lakukan. Ya, semua jawaban yang kita butuhkan sebenarnya terjadinya tuh di lapangan. Di lapangan. Dan kita bertanya dari customer ke karyawan, ya dari sudut pandang angle manapun kita tanya lah. Artinya ngumpulkan banyak data ya, informasi. Kita rumuskan, oh gini tuh gitu. Jadi 1 tahun itu minus tapi ada progres. Kalau datanya memang minus tapi kita menemukan gitu loh. Ya. Akhirnya ketemu. Oke, tapi sempat mau nyerah juga waktu itu. Kan minus duit itu sebulan minus berapa kita tuh. Aduh. Dalam fase setahun itu. Stres juga itu gitu. Terus gimana cara ngelawan gini? Minus terus itu kan bukan hal yang mudah ya. Untuk menghadapi situasi kayak gitu. Apa yang Pak Mirza katakan pada diri sendiri supaya tetap push the limit dan stay in the lane? Gak ada pilihan pertama, kedua kepepet berarti ya. Kedua benchmarknya kan ada. Jadi pentingnya kalau kita mulai bisnis harus ada benchmark. Kalau kita gagal, yang gagal kan kita. Tapi benchmarknya berhasil loh. Itu loh berhasil. Bukan kita, berarti bukan bisnis yang salah, kitanya yang belum menemukan. Nah itu yang akhirnya aku harus nemuin nih. Aku harus nemuin. Ya yang pertama tadi udah nggak ada pilihan. Punya batas ini nggak punya batas waktu. Kalau sekian lama aku nggak ketemu, aku akan ganti. Kalau waktu yang awal itu nggak ada. Jadi pokoknya aku tutup kayak udahlah brutal aja lah. Kalau yang sekarang ada. Sekarang punya batas. Ya, itu sekarang kalau yang sekarang itu kan kita tingkat keberhasilannya 85%. Artinya itu gimana tuh? Artinya tingkat kegagalannya 15%. Artinya kalau aku buka 10 outlet berarti 1,5-nya gagal. 1,5 gagal. Nah, gagal ini itu angka statistiknya yang. Iya, statistik yang sekarang. Nah, itu yang 1,5 itu biasa kita tutup, kita relokasi. Nah, tapi itu ada limitnya. Kita treatment dulu. 2 bulan 3 bulan, kalau nggak ada baru kita tutup. Ya udah, saya tutup aja gitu loh. Soalnya banyak juga kan teman-teman bisnis itu tutup minus dipaksain. Eman gitu kan, gengsi. Kalau aku enggak, datanya minus ngapain dipertanyain? Tutup aja. Berarti punya batas ya? Iya, batas. Yang sekarang udah ada batasnya. Enaknya juga karena modalnya kecil, equipmentnya juga kecil, jadi mudah move-nya tuh mudah gitu loh. Makanya aku juga ya udah tutup aja lah 2 bulan sampai 3 bulan tutup lokasi. Yang sekarang kalau dulu ya udah ini harus berhasil gitu aja. Tekad kali ya, itu bisikan dari Allah juga ya itu. Terus kita udah nih perjalanannya Pak Mirza nemuin 3 essential fit-nya tadi. Terus apa bedanya gepreknya Pak Mirza, geprekin aja dengan geprek-geprek yang lain? Ini pertanyaan yang saya hindari sebenarnya. Karena rahasia ya. Selain rahasia ya juga kan sebenarnya kan waktu kita awalnya asumsinya ya udah kita buka bisnis aja, belum sampai ke level itu. Justru hari ini saya datang ke Pak Dodi kan sebenarnya minta dicarikan itu tuh. Untuk memperkuat bisnis geprekin ajanya butuh bantuan. Sebenarnya kalimatnya bukan saya menemukan ya. Karena kalau udah 150 cabang, udah 3 tahun, udah ada pembeli loyalnya, kemungkin rasio tutupnya 15%, artinya 85% berhasil, sudah ada rasio seperti itu. Buat saya itu bukan berarti tidak punya value atau harus di-create value-nya. Pasti value itu sudah ada di tangan customer, sudah ada di pikiran customer. Udah ada pembeli loyalnya kok. Tugas saya adalah memetakan value-nya itu apa. Itu bukan saya meng-create. Setelah tugas saya adalah
konsultan saya Nema itu tugasnya adalah kita cari tahu nih sebenarnya poin mana sih yang dari sudut pandang customer yang paling oke dari bisnisnya Pak Mirza. Setelah tahu satu, disitulah diamplifikasi kan gitu kan? Iya. Berarti nggak salah dong saya. Masya Allah. Insya Allah. Jadi pertanyaannya nggak usah didetailkan ya. Memang kesini untuk itu ya. Oke. Terus buat next geprekin ini. Ya geprekin seperti saya cerita tadi di awal. Jadi sebelum ada geprekin saya juga ngomong, udah geprekin ini ada partner yang dulu ngajak saya. Saya bilang kalau ngajak saya, Pak, jangan ngomong 100 cabang. Kalau ngajak saya ngomongnya 1000 cabang. Mantap. Itu belum ada, itu belum riset. Saya udah ngomong gitu. Kenapa saya ngomong gitu? Ya karena tadi kembali ke kita berlima tadi, ada di baliknya founder yang ngajak saya, tapi saya ngajak berlima itu yang punya masing-masing ke 4 pilar manajemen tadi itu. Oke. Nah, karena saya udah menilai tim kita ini mampu, karena berlima ngapain ngomong 100 ya, ngomong 1000 aja gitu kan. Dari awal udah bilang gitu tuh. Nah setelah tadi ketemu bisnis fitnya tadi, model bisnisnya fit, pertanyaannya kan gini, gimana caranya supaya sampai 1200? Kan begitu. Iya. Kita kan bukan siapa-siapa, bukan orang yang banyak duit gitu kan, bukan aja yang kayak bisnis yang gajah-gajah itu yang kopi orange gitu kan, yang uang banyak langsung buka 1000 dalam waktu singkat. Kita siapa kan begitu. Nah itu kita melakukan strategi kedua tuh supaya bisa sampai 1200. Nah waktu itu kita cabang kan udah belasan, hampir 20. Mikir gimana nih ya supaya 1200. Dari 20 gimana jadi 1200? 60 kali lipat. Lah ya itu. Kan fantastis, belum pernah di titik itu tapi buat target di titik itu. Akhirnya muncullah ide, oke, berarti kita kan untuk 1200 butuh modal. Ya. Kita hitung tuh berapa sih angkanya. Nah, kalau 90 juta dikali 1000 berarti berapa? Kita 90 miliar. Iya. Siapa yang punya uang 90 miliar kayak gitu? Gitu kan. Akhirnya berarti butuh investor yang gede. Gitu kan. Tak breakdown lagi. Supaya investor gede ngeliat kita gimana? Kan begitu. Oh, berarti cabang kita harus banyak. Oke, langkah pertama kita buat cabang 100 sampai 200 pakai investor retail personal. Oh, franchise. Kemitraan. Bedanya apa sama franchise itu? Ini kalau menurutku ya nanti siapa tahu teman-teman yang lebih ahli bisa ngoreksi. Kalau aku nyebutnya franchise itu lepas. Jadi Pak Dodi beli franchise aku, yang ngelola Pak Dodi. Jadi kita kasih training yang menjalankan. Nah, kalau kemitraan, jadi dana Pak Dodi kasih ke saya, kita yang nyari lokasi, nyari SDM, menjalankan hariannya kita. Kemitraan itu kalau menurut saya begitu. Nah, kita pilih kemitraan. Kenapa? Karena kita mau standarisasi. Kalau dipegang franchise itu amburadul, bahan bakunya beli di mana aja. Satu, kedua, problemnya di franchise, kalau si franchisee-nya udah pinter dan tahu bahan bakunya, yang tadinya ABC Fried Chicken jadi berubah Mirza Fried Chicken. Ya itu semua franchise begitu. Karena dia udah bisa lakukan. Akhirnya udah kita pilih kemitraan. Operasional dari geprekin. Ya, operasional fuel. Berarti investor pasif. Pasif, hanya ngasih duit. Nah, supaya kita yang jalankan. Nah, itu kita strategi, kita maksimal di angka 200. Kalau angka 200 kan cabang kita udah banyak. Nah, di titik itulah baru kita step kedua tuh nyari orang-orang yang bisa mengantarkan dari 200 ke 1200. Iya, cari investor yang mungkin bisa bantu kita untuk buka 1000. Baru dilirik tuh 200. Oh, iya kan udah banyak kan. Ternyata 100 aja udah dilirik. Masya Allah. Alhamdulillah gitu. Jadi udah ketemu. Jadi langkahnya itu tadi, kita pakai strategi personal dulu. Retail kecil-kecil dulu, naik ke permukaan, baru kita ketok pintu tuh, kita tahu orang ini. Ya nggak satu juga kan, kalau satu kan kemungkinan probabilitasnya juga ini. Jadi waktu itu ada beberapa orang tak incer kan, A, B, C, D. Ya, semua tak coba, tak ketok pintu satu-satu. Yang mana yang berhasil ya udah itu kita teruskan. Itu langkah selanjutnya tuh supaya bisa 1200. Terakhir Pak, sebelum kita tutup Pak. Iya. Saya selalu
memberikan warning dan juga sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap kalau kita mau eksponensial jumlah outletnya. Siap. Gimana caranya Pak Mirza supaya nggak rontok banyak, gitu kan? Rontok banyak itu apanya itu? Outletnya, oke. Karena kan kita ngelihat banyak buka cepat, buka 10, tutup 20. Iya. Gitu kan? Itu kata siapa itu? Aku sebulan 30 loh. Enggak. Oh iya, oke. Outlet yang lain. Outlet lain, oke. Franchise lain. Bukan gebrekin aja ya? Bukan. Oke. Bukan. Ada franchise lain yang cuma modal jual gerobak doang, yang yang jual nama, pakai nama, operasional sendiri, silah dilepas. Misalnya buka langsung 50 cabang sebulan, tapi yang rontok 60. Gitu 50 kan? Rontok 60. Bisa ya gitu. Iya, terus. Nah, itu kan sekarang banyak yang begitu gitu. Iya. Saya juga ngomong banyak ini juga asumsi ya. Iya. Tapi kan itu nggak jarang kita lihat nggak sulit kita lihat yang mudah-mudah gitu. Nah, gimana caranya Pak Mirza supaya itu tidak terjadi di geprekin? Dipikirkan nggak masalah kayak gitu, Pak? Dipikirkan, sangat dipikirkan. Ya langkah pertama kan tadi sudah saya sampaikan. Kita harus menemukan dulu tuh. Makanya di level 1 belum ketemu yang 3 hal tadi apa? Three essential itu. Produk, solusi. Kita nggak mau nawarin dulu. Oke. Jadi tingkat keberhasilannya harus ditingkatkan dulu. Yang tadi 50% harus ditingkatkan lagi. Oke. Pak, tapi ini kan ngurusin 20 outlet sama ngurusin 100 kan beda. Ya beda. Akarnya beda, batangnya beda. Ya, itu kan baru pertama tadi. Oh, oke. Jadi pertama itu dulu, ketemuin model bisnis fitnya dulu. Oke. Ya kan, kalau itu udah ketemu. Terus gimana nih nguatin organisasi? Kan kuncinya di organisasi, logistik dan lain-lain. Betul. Jadi kita udah ngukur sih kemampuan kita beli ini sampai mana. Kita nggak usah, Pak Mirza nggak usah buka rahasia semuanya. Kunci-kuncinya aja deh, Pak. Ya sebenarnya karena kita sudah bisa ngukur kemampuan kita beli ini hanya di titik sekian, maka saya butuh orang yang ahli di bidang ini untuk mengantarkan kita bisa peningkatannya eksponensial tapi nggak jatuh. Jadi memang kita panggil ada banyak sekali konsultan karena saya pakai filosofinya mobil BYD itu kan. Apa itu? Nah, mobil BYD itu dia punya target ngalahkan si Tesla. Dalam waktu singkat dia punya target. Dia untuk mengalahkan mobil Tesla, dia mengumpulkan 100.000 insinyur. 100.000 insinyur dikumpulkan untuk menemukan formula supaya bisa mengalahkan Tesla. Walhasil dalam waktu berapa tahun ya? Di beritanya itu 2 tahun atau 3 tahun. Penjualannya BYD itu mengalahkan Tesla cukup jauh. Nah sama, saya juga begitu. Kemampuan kita beli ini sampai sekian, apa aja yang kira-kira membuat ini gagal, saya panggil konsultan. Untuk memperkuat. Jadi ada banyak sekarang untuk mengantar kita 1.200. Supaya tidak masuk ke stigma yang tadi itu. Buka 50 tutup 60. Yang 10-nya turun dari langit itu. Ada juga ya, tapi banyak sih. Banyak. Ya itu mungkin niatnya juga dia cuman kan franchise ya. Dia berarti jualannya ya jualan peluang bisnis, ngambil uang di depan. Kalau kita nggak ngambil uang di depan. Gitu. Ya itu bedanya dengan bisnis